Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cavan Wazaki. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal DSD untuk materi setelah UTS. Dan di part 2 kali ini kita akan membahas tentang rangkaian sekuensial dan juga flip-flop, serta soal-soal register. Ada 3 soal yang saya ambil dari Diktat DSD Genap oleh Apro IMFTW 2023. Langsung saja soal pertama, kita diberikan sebuah rangkaian sekuensial ya. Di sini ada 2 buah flip-flop, D flip-flop, ada satu input X dan juga satu input Z. Kita tanya fungsi flip-flopnya, stateable, dan juga apakah dia milih atau more. Jika kita sudah bisa menentukan, barulah kita bisa membuat state diagramnya. Oke, jadi pertama kita lakukan analisa pada rangkaiannya. Kita punya di sini DA. Fungsi DA ini adalah fungsi yang masuk ke flip-flop. Apa itu DA? DA adalah not X di n-kan dengan B. Maka jika kita tulis fungsi dari B adalah B not X, kemudian DB adalah X, dan terakhir Z adalah A di n-kan dengan B. Maka Z sama dengan A, B. Jadi kurang lebih seperti itu untuk functionnya. Kemudian untuk state table-nya, jadi yang seperti ketahui di sini kan kita punya 2 buah flip-flop ya. Jadi 2 flip-flop, 2 bit flip-flop. Nah, dari 2 bit flip-flop ini kita punya berapa banyak kombinasi? Yang kita tahu kan ada 0 dan 1 kan. Masing-masing dari bit ini bisa 0 bisa 1. Maka ada 00, 01, 10 dan juga 11. Itu kombinasi dari flip-flopnya. Oleh karena itu, ketika kita membuat sebuah rangkaian tabel state, dia tuh mempunyai 4 buah state. Jadi saya sudah siapkan tabelnya. Di state table ini ada yang namanya present state atau state saat ini yang akan saya representasikan dengan present aja. Kemudian ada juga input, ada juga next state atau state di clock selanjutnya, dan terakhir ada output. Nah, kita perhatikan ada flip-flop A dan B ya. Maka di pertama ada si A, present itu artinya T atau pada current time. Ada juga present untuk B. Terus inputnya adalah X. Untuk AT-nya adalah next-nya adalah A pada next clock, maka A time plus 1. Kemudian di B-nya juga di plus 1, T plus 1. Dan terakhir output kita adalah Z. Nah, dari sini kita bisa pertama-tama tulis kombinasi inputnya. Jadi karena input ini adalah 1 bit, maka dia punya 01, 01, 01 dan selanjutnya. 01, 01, 01, 01. Nah, kemudian pada present state ini kita tuliskan semua kombinasi state kita. Pertama adalah 00 pada jika inputnya 0, kemudian ada 00 jika inputnya 1, 01 jika inputnya 0, 01 jika inputnya 1, dan seterusnya sampai dengan 11. Nah, barulah kita bisa menggunakan function kita untuk menentukan next state-nya. Jadi di sini bisa lihat sebenarnya AT plus 1 ini sama dengan DA. Jadi untuk menentukan AT plus 1, ini adalah B not X. Jadi B adalah 0. Ini kita lihat segaris saja ya. Jadi B sama dengan 0, X-nya adalah 0, dinotkan jadi 1, di-n-kan hasilnya tetap 0. B-nya X 0, Z-nya adalah AB, di sini adalah AB, ini juga 0. Kemudian di 01 A-nya masih 0, sedangkan di B-nya karena B sama dengan X, B plus 1 atau DB sama dengan X, maka dia 1. Untuk Z-nya tetap 0. Dan kita lanjutkan ini seterusnya sampai dengan ke bawah. Saya sudah kerjakan. Jadi kurang lebih 000, 010, 100, 010, 1,
101 dan 011. Nah, jika kita decode ini nanti, jika kita buat ini sebagai key map ya, untuk pembuktian nih, kalau misalnya kita mau kurang yakin dengan jawaban kita, ini masing-masing kita bisa buktikan dengan key map, dan ini hasil dari key mapnya bakal sama dengan function yang kita dapatkan di nomor A itu, yaitu ya ini DA jadinya jadi DB dan ini jadi Z, kurang lebih seperti itu. Jadi ini jawaban untuk anak B nya, dan terakhir untuk C kita disuruh membuat sebuah state diagram, dan tapi terlebih dahulu kita harus bisa menentukan apakah dia itu milli atau more. Jadi untuk milli sebenarnya dia ini adalah rangkaian yang Z-nya atau outputnya terpengaruhi oleh inputnya. Jadi inputnya ini ada andil dalam outputnya dan juga ada state-nya. Tapi kalau misalnya di more ini pure si outputnya itu hanya dari state. Misalnya gimana? Sebagai contoh nih cara gampangnya, di milli ya, misalnya kita punya Z sama dengan input X sekian dengan misalnya state A, B, C gitu. Sedangkan kalau di more ya kita punya misalnya cuma Z sama dengan A atau Z sama dengan B tambah B tambah B not B gitu, B not A, misalnya seperti itu. Jadi ya gampang saja untuk menentukannya. Menurut saya di sini kita lihat function Z kita hanya dipengaruhi oleh current state, yaitu si A dan B. Oleh karena itu yang kita buat rangkaiannya adalah rangkaian more, yang dimana untuk template-nya yaitu untuk milli ya. Pertama untuk milli ini template-nya seperti berikut. Jadi kita punya 2 buah state. Ini state A, ini state B. Terus ada transisi dari state A ke state B dengan ini input / output. Sedangkan kalau di more ini adalah ada state A dengan output, ini state B dengan output. Dan sini adalah input. Jadi kurang lebih seperti itu kita bisa buat gambar rangkaian kita dari state kita. Jadi pertama kita gambar dulu si state ini ada 4, yaitu 00, 01, 10 dan juga 11. Salah format. 00 karena kita more, maka outputnya tetap 0, sedangkan yang outputnya 1 itu cuma di state 1. Jadi langsung saja 00 dia 00 01 0 10/0 dan 11/1. Nah, untuk transisinya sendiri di sini 00 ketika 0 akan pindah ke diri sendiri 0, dan jika 1 dia akan 01. Kemudian di 01 jika dia 0 akan ke 10. Setelah jika dia 1 akan kembali ke diri dia sendiri 01. Oke. 1, kemudian di 10 ketika dia 0 dia akan ke 00, dan ketika dia 1 dia akan ke 01. Terakhir di 11 ketika dia 0 akan ke 10, ketika dia 1 dia akan ke 01. Ketika dia 1 akan ke 01, benar. Oke, jadi kurang lebih ini jawaban dari nomor 1. Kita bisa menentukan fungsi-fungsinya, kita bisa menentukan state
state table, dan juga kita bisa tentukan dia more, lalu kita buat state diagramnya. Kita lanjut untuk nomor 2. Kita diberikan sebuah flip flop. Sekarang terbalik ya, tadi kan kita diberikan sebuah rangkaian, sekarang kita diberikan sebuah fungsi. Diberikan sebuah fungsi DA, DB, dan juga Z. Kemudian di DA ini dia BX plus AX, DB sama dengan X, Z sama dengan AB. Jadi ada dua flip flop, ada satu buah input X dan satu buah output Z. Jadi ya konfigurasinya ada mirip lah dengan yang soal sebelumnya. Tugasnya adalah pertama membuat keymap, kedua menentukan state table, kemudian C, apakah dia milih atau more. Jika salah satunya maka kita buatkan state diagram, dan terakhir kita membuat gambar dari rangkaiannya. Oke, sebenarnya supaya gampang ya, kita bisa membuat ini terlebih dahulu. Kita bisa membuat state table-nya dulu. Oke, kembali template keymap-nya. Oke, kita juga punya formatnya. Sekarang tinggal kita lakukan kembali hal yang sama yang kita lakukan pada soal sebelumnya. Itu ketika dia misalnya di sini A, ini kan DA sama dengan BX plus AX. Maka A, T-nya menjadi 0, jadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0, dan 0, 1, 0, ini 0, 0, 0, ini 1, 1, 0, ini 0, 0, 0, ini 1, 1, 0, ini 0, 1, ini 1, 1, 1. Nah, sebenarnya alur pengerjaan itu yang lebih nyaman adalah kita buat state table dulu, baru kita buat keymap-nya. Jadi di keymap ini bisa kita sebut aja adalah A ada BX. Ini saya modifikasi keymap-nya. Ada A, ada BX, BX 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ini 0, ini 1. Lalu berikat jadi 3 karena kita punya AT1, BT1, dan juga Z. Baik, kita mulai dari keymap pertama, yaitu ini keymap buat si dulu ya, si ini dulu, si DA, boleh DA. Jadi di DA ini keymapnya adalah 1, 1, 1. Jadi bentukannya seperti ini, ini. Oke. Terus ini dia 1, 1, 1, 1. Kemudian sini cube-nya adalah 1, 1. Oke. Jika kita tarik ya functionnya dari sini, ini berarti kita buat timblikannya seperti ini saja. Maka A-nya sama dengan ini, DA sama dengan
X X tambah BX jawabannya sama. Kemudian di DB ya, DB kita bisa lihat cuma ada satu buah kontak yang terbuat, dan ini adalah X. Kemudian DB sama dengan X, dan terakhir di sini juga ada satu kontak, itu ini Z ya, ini Z. Nah, Z sama dengan A dan B. Jadi sama dengan AB. Kita cross check jawaban benar, maka bisa kita conclude pada anak soal A dan B ini sudah benar. Kita lanjut ke soal yang C. Pertanyaannya adalah apakah dia mili atau more. Jadi bisa kita lihat bahwa outputnya itu tidak dipengaruhi oleh input awal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tipe dari rangkaiannya adalah tipe more, seperti itu. Tipe more. Kemudian untuk more sendiri, template-nya untuk menggambarnya kurang lebih kita punya, misalnya ini input ya, ini state A, sini ada output, sini ada state B, ini ada output, dan inputnya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja kita gambar. Kita punya 4 buah state ya. Maka di sini ada 00, outputnya selalu 0, kemudian ada 01, outputnya juga 0, juga 10, outputnya juga 0. Dan terakhir di 11, outputnya 1. Kemudian 00 akan balik ke diri sendiri jika 0. Jika 1 dia akan ke 01. 01 ke diri sendiri juga 0. 01. 01 jika 0 akan kembali ke 00. 01 jika 1 akan ke 11. 01 jika 1 akan ke 1. Kemudian dari 10 akan ke 00 jika 0 ke X ini, jika 0, kemudian 10 akan ke 11 jika ini ke 1. Lalu dari 11 dia akan ke 00, ke 0, dan juga dia akan ke diri sendiri jika 1. Jadi kurang lebih ini adalah state diagram yang kita punya. Terakhir kita perlu membuat rangkaiannya, ABCD. Rangkaiannya jadi kan kita punya ini ya, punya 2 buah flip flop. Jadi bisa buat aja flip flop ini. Sorry. Flip flop pertama kita beri nama A. Ada juga flip flop kedua, kita beri nama B. Terus di flip flop kan dia punya clock ya, dia punya clock. Kemudian dia punya di sini namanya DA, ini Q aksen, ini DB, Q aksen. Kemudian kita lihat dulu di ininya,
inputnya dari DA. Jadi kan di sini ada X ya, kita punya X di sini. X. Nah, si DA ini sama dengan BX plus AX. Jadi kita punya X, kita n-kan dulu. Kan dulu di sini BX jadi B, kita ambil dari B sini. BX plus AX. Terus ini kita belah juga. Oke. Nah, seperti itu. Terus kita bikin OR gate sini. Masuk ke DA. Kemudian dari DB sama dengan X, jadi langsung aja kita tarik ke X. Dan terakhir ada Z. Ada Z yang merupakan AB. Terus kita punya Z. Ini A dan juga B. Ini menjadi Z. Dan terakhir jangan lupa karena ini sequential dia perlu clock. Kita punya CLK, sambungkan ke masing-masing flip-flop. Jadi kurang lebih ini jawaban dari soal nomor 2. Terakhir kita berpindah ke soal nomor 3, yaitu kita diberikan sebuah micro operation di mana micro operation kelas 1 ini dia R0 di N-kan dengan not R2 di-OR-kan dengan R1, kemudian di K1 ya kurang lebih seperti inilah instruksinya. Dan kita disuruh menjelaskan maksud dari kedua instruksi ini, dan juga kita disuruh menentukan isi dari R1 ketika input-inputnya yaitu R0, ini register ya, register 0 nilai sekian, register 1 nilai sekian, dan register 2 sekian, dijalankan ini K1 dan K2, maka hasilnya apa gitu, kurang seperti itu. Baik, jadi kita tulis dulu isi dari registernya. R0 sama dengan 110 101 R1 sama dengan 0001 tidak panjang. Nah ya, dan terakhir R2 adalah 1100 kemudian 1101. Baik, jadi kita disuruh mengeksekusi kode ini sehingga pada akhirnya kita menentukan apa isi dari R1. Pertama-tama kita ambil yang ini dulu deh. K1 kita ambil yang ini dulu. Kita ambil dengan K1. Dengan K1 ya. K1 kita ambil yang itu dulu. Karena instruksinya adalah R0 dengan R2 not. Dengan R1. Maka kemudian dia kita pecah satu dulu. Jadi sini untuk bagian yang ini dengan R2, ya bisa lihat R0 nya kan di sini 1110 ya, kemudian 1001 dia di N kan dengan not R2, yaitu not R2 adalah 00 0011 010.
rumus yang sama itu hanya di bit ke hanya satu bit doang yang sama, yaitu ini. Maka untuk bagian ini jawabannya adalah 0010, saya 0 semua. Barulah terakhir ini kita OR-kan dengan R1. Jadi langsung saja di hasil ini ya. Kita OR-kan dengan R1 yang mana 0001 1010. Hasilnya adalah 0010 00 11 kemudian 1010. Oke, jadi kurang lebih ini hasilnya untuk yang K1. Dan ini disimpan ke register R1. Jadi ketika K1 ini selesai dieksekusi, hasil dari K1 ini adalah hasil dari R1 adalah berikut. Kemudian untuk K2. Di K2 kita punya not R0 not, dan tadi dia di OR-kan dengan R2 dan di-AND-kan dengan R1. Jadi kita pecah dulu dari yang pertama, yaitu ini. Di-AND-kan dengan R2, maka R0 adalah 1110 1001 OR R2 1100 1101. Di OR-kan hasilnya adalah 1110. Oke, 1101. Ini hasil R nya. Ya benar, ini hasilnya. Coba saya double check dulu. Oh, ini not R0. Salah. Sorry. Jadi cara kebalik. Ini tuh harusnya di note kan ya, berarti 001 01 itu 10. Delete ke atas, geser, maka hasilnya adalah 11 11 01 1111. Oke, kemudian di selanjutnya kita AND-kan dengan not R1. R1 kita punya ini, dan not R1 adalah 1110 01 01. Kita AND-kan, hasilnya adalah 1100 01 01. Oke, sip. Jadi hasil dari ini kita simpan ke register 1 juga. Jadi kurang lebih itu cara untuk menyelesaikan
soalnya yang diberikan ini juga salah, harusnya adalah not K1. Jadi bisa kita lihat sebenarnya instruksi ini kan keduanya sama ya, tapi yang satu di not kan, yang satu di um, biasa. Ketika kita punya n itu di not jadinya or, ketika or kita or kita not jadinya n. Dan hasilnya ketika kita cek ya, ini kan hasil dari K1 sedangkan ini hasil dari not K1. Hasilnya kebalikan, kayak di bit pertama itu kebalik, semuanya kebalik sampai bit terakhir. Jadi kalau bisa kita simpulkan, instruksi ini adalah instruksi yang menot dan r kan register-register yang diberikan, dan K1 aksen merupakan kebalikan dari K1, dan kita sudah menguji kebenarannya, dan hasil dari instruksi ini disimpan di register 1. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Apabila pertanyaan silahkan tanyakan ke saya melalui email, itu email ini. Kalau misalnya mau tanya via lain juga boleh, tidak masalah. Jadi saya sudahkan dulu untuk pembahasan ini. Terima kasih.